Informasi lainnya pemirsa, banjir bandang yang menerjang Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengakibatkan 20 rumah warga rusak. Meski banjir sudah surut, warga trauma akan banjir susulan. Banjir bandang menerjang Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Banjir 2 meter menerjang deras permukiman. Bahkan air yang masuk dari area pesawahan menjebol bagian depan dan belakang rumah warga. Tak hanya merobohkan rumah, banjir juga memporak-porandakan perabotan hingga tak bisa diselamatkan. Kita udah panik ya, jadi loncat lewat jendela. Ada berapa Bu di sini Bu yang jebol rumah? Ya 20 rumah lebih ya. Dari data sementara terdapat 20 rumah yang mengalami kerusakan dan 2 diantaranya ambruk diterjang banjir bandang. Jadi untuk kerusakannya itu ada 18 rumah rusak ringan dan 2 di belakang kita ada 2 unit yang rusak beratnya. Meski banjir telah surut, namun warga trauma dan khawatir akan terjadi banjir susulan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan utama penghubung Cirebon Majalengka terendam sedalam 60 cm. Akibatnya banyak pemotor yang mogok hingga arus lalu lintas lumpuh. Banjir sendiri disebabkan hujan deras dan diperparah tingginya debit sungai kiriman dari hulu. Banjir udah hampir 1 lutut. Orang dewasa banyak. Sejumlah petugas gabungan yang tengah bertugas di pos PAM Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat dibuat sibuk dengan adanya sejumlah kendaraan mogok terjebak banjir. Sedikitnya 2 mobil dan 6 sepeda motor mati mendadak akibat terjebak banjir. Petugas coba melakukan evakuasi memperbaiki kendaraan tersebut. Namun 1 mobil diantaranya terpaksa harus diderek ke bengkel terdekat. Sementara itu arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Jawa terpantau ramai lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, kerusuhan warnai aksi mahasiswa di kantor Wali Kota Cilegon, Banten. Aksi tersebut dipicu kekesalan mahasiswa yang tidak ditemui pejabat Pemkot Cilegon. Puluhan mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan polisi dan petugas keamanan saat berupaya menerobos masuk ke kantor Wali Kota Cilegon. Mahasiswa ini kesal karena tak mendapat tanggapan pemerintah Kota Cilegon. Masa menilai pemerintah Kota Cilegon yang dipimpin Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo gagal mensejahterakan rakyat. Masa menduga ada penggunaan anggaran yang tidak semestinya dan dinilai menyalahi undang-undang. Organisasi perangkat daerah yang memiliki penghasilan itu masih ada kebocoran juga, dan indeks pembangunan manusia tergolong stagnan. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi susulan dengan massa yang lebih banyak jika Pemkot Cilegon tak temui mereka. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kemacetan parah terjadi saat ribuan buruh dari berbagai wilayah di Jawa Timur blokade jalan 2 arah di kawasan Jalan Raya Darmo, Surabaya. Massa menolak kenaikan UMP karena dinilai sangat rendah. Ribuan buruh dari berbagai wilayah di Jawa Timur memblokade jalan 2 arah di kawasan Jalan Raya Darmo, Surabaya. Mereka menolak UMP 2,4 juta rupiah yang diputuskan Gubernur Jawa Timur karena dinilai sangat rendah. Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa resmi menetapkan upah minimum provinsi menjadi Rp2.446.880 per bulan. Angka tersebut naik Rp140.895 dibanding UMP Jatim tahun lalu, yakni sebesar Rp2.305.985. Dalam orasinya, buruh menuntut agar Gubernur Jawa Timur untuk merevisi UMP yang telah ditetapkan. Tetap menetapkan UMP jauh di bawah KHL 2,4. Sisa juta 100 melok sopo tomboe. Itu kenapa kita hari ini
kecewa, marah. Apindo sendiri sebetulnya sudah sesuai ya dari batas minimum. Jadi alhamdulillah kelihatannya pembahasan kali ini kita agak mulus ya, gitu itu aja ya. Penetapan upah minimum terbaru itu disahkan melalui surat keputusan Gubernur Jawa Timur tentang upah minimum Provinsi Jawa Timur 2026 yang ditandatangani Kofifa pada Selasa malam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik KPK geledah ruang kerja kantor Bupati Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil penggeledahan, penyidik membawa sejumlah dokumen yang disimpan dalam bebot, kerapa, koper, dan kardus. Penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Bupati Bekasi di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa kemarin. Penggeledahan dilakukan di ruang kerja Bupati Bekasi yang berada di lantai 2 selama 7,5 jam. Usai melakukan penggeledahan sejak siang hingga malam hari, penyidik KPK terlihat membawa sejumlah koper dan kardus yang diduga berisi barang bukti berupa dokumen kemudian dimasukkan ke dalam mobil. Sedikitnya 10 mobil penyidik KPK datang untuk melakukan penggeledahan di ruang kerja Bupati Bekasi yang sebelumnya disegel sebagai rangkaian dari operasi tangkap tangan Bupati Bekasi Kamis 18 Desember lalu. Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan 3 tersangka. Ketiganya yaitu Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Kepala Desa Sukadami HM Kunang yang juga merupakan ayah dari Bupati Bekasi, serta pihak swasta bernama Sarjan. Ketiga tersangka diduga terlibat dalam praktik suap pengadaan proyek. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya diduga menerima uang sebesar 9,5 miliar rupiah sebagai uang muka atau jaminan proyek yang rencananya akan dikerjakan pada tahun mendatang. Hingga saat ini KPK masih melakukan pendalaman dan pengembangan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Bekasi beserta ayahnya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, UMP DKI Jakarta yang sebelumnya 5,3 juta rupiah naik jadi 5,7 juta rupiah. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama kami di Sindo Today. Bangsa kita akan semakin optimis. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan itu mahal. Tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Kekerasan jiwa itu akan terus dibawa hingga dewasa. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Nah, di level gerakan mahasiswa, saya kira ya kita punya tantangan besar. Tentu kalau bicara trade investment itu selalu dengan terpisah. Memang ada krisis global. Oke. Memang pasca abad 20, kita susah untuk merencanakan apa yang disebut sebagai revolusi. Kalau orang nggak optimis nggak akan mau cari tahu sih. Iya. Walaupun dicari tahu dia nggak akan gerak. Bersama narasumber yang kredibel, to the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap.